Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, pagi ini insyaallah kita memasuki ayat yang pertama dari surat Al-Maidah. Seperti yang kita janjikan di pekan yang lalu, yang hari ini kebetulan hanya satu ayat yang kita kaji karena akan membahas tentang muqaddimah dari ayat ini dari surat Al-Maidah. Maka mari coba kita ulang bersama-sama ayat ini 2 atau 3 kali. Mudah-mudahan dengan kita membaca minimal terekam dalam memori otak kita bahwa kita sudah membaca surat Al-Maidah. Saya baca dulu, kemudian jenengan ikuti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masing-masing kita ta'awud. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaikum ghaira muhillis saydi wa antum hurum inna allaha yahkumu ma yurid. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaikum ghaira muhillis saydi wa antum hurum inna allaha yahkumu ma yurid. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaikum ghaira muhillis saydi wa antum hurum inna allaha yahkumu ma yurid. Ya, alhamdulillah. Minimal berapa huruf yang sudah kita baca? Kita satu huruf itu kan Allah catat 1 sampai 1 sampai 10 kebaikan, bahkan sampai 700 kali lipat.
Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita memasuki penjelasan terhadap ayat ini, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa suratul Maidah, surat Al-Maidah ini termasuk surat Madaniyah. Apa maknanya? Satu, surat yang diturunkan ba'dal hijrah. Jadi dimulai surat Madaniyah itu adalah surat atau ayat-ayat Al-Quran yang Allah turunkan setelah peristiwa hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Yang kedua, ciri dari surat Madaniyah itu adalah sering dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi cirinya sering dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi setiap surat yang dimulai ya ayyuhalladzina amanu bisa dipastikan bahwa itu surat Madaniyah, meskipun diturunkan di Mekah. Jadi meskipun diturunkan di Mekah, kalau dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu dipastikan itu adalah ayat-ayat atau dikategorikan surat Madaniyah. Yang ketiga, ayat-ayat Madaniyah itu termasuk ayat-ayat yang mutawwalah, ayat-ayat yang panjang. Jadi beda dengan surat Makkiyah. Makkiyah itu juz 30 rata-rata itu semuanya Makkiyah, kan pendek-pendek. Dan ayat-ayat Makkiyah itu terkadang kalau Makkiyah itu bersajak, Pak. Qul ya ayyuhal kafirun, berakhiran huruf nun. La a'budu ma ta'budun, nun. Wala antum abiduna ma a'bud, terus wala antum abiduna ma. Di akhirnya ayat lakum di akhir surat lakum dinukum waliyadin. Jadi awal berakhiran nun, di akhir rata-rata berakhiran nun. Itu bersajak. Kenapa? Karena memang ayat surat atau ayat-ayat yang turun di Mekah itu atau masuk kategori Makkiyah yang diturunkan sebelum hijrah itu untuk menandingi kemampuan orang-orang musyrikin Mekah dalam orang-orang musyrikin pada umumnya atau orang-orang Arab secara orang-orang Mekah secara khusus, tapi secara umum orang-orang Arab itu adalah kemampuan mereka dalam menyusun kata-kata. Jadi susunannya itu memang maju dari sisi sastranya. Karena itu ketika kemudian Allah menurunkan ayat-ayat itu dan dibacakan kepada mereka, mereka mendengarkan. Ini jelas bukan tutur kata dari Muhammad, tetapi al-kibru, kesombongan mereka itulah yang kemudian menolak kebenaran. Karena itu kalau jenengan cermati, pada saat Rasulullah SAW melakukan Fathu Makkah bersama 10.000 pasukan, Rasulullah itu menyampaikan khutbahnya. Dalam khutbahnya itu Rasulullah mengatakan, ya ma'asyara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy. Jadi wahai orang-orang Quraisy, Rasulullah telah datang. Kalau bahasa Abu Sufyan mengulangnya itu, qad ja'akum Muhammadun wa ashabuhu, telah datang kepada kalian Muhammad dan para pengikutnya. Kemudian datang dalam rangka adhaba ankumul nuhumatal jahiliyah. Muhammad datang dan para sahabatnya untuk menghilangkan tradisi-tradisi jahiliyah. Kemudian kata Rasulullah SAW melanjutannya, setelah menyatakan adhaba ankum nuhumatal jahiliyah, Rasulullah menganjurkan wa ta'azzumukum lil aba, kebanggaan kalian dengan nenek moyang. Jadi Rasulullah SAW dalam menyampaikan khutbahnya itu tradisi jahiliyah dan kemudian kebanggaan terhadap nenek moyang itu sudah harus berakhir.
kemudian qad ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Sudah. Karena itu setelah selesai penaklukan Mekah, Rasulullah kan semuanya orang-orang semuanya berkumpul. Padahal mereka belum menyatakan diri masuk Islam. Apa kata Rasulullah SAW? Idhabu, pergilah kalian wa antum tulaqa. Jadi kata Rasulullah, apa yang kalian kira-kira perkirakan, maaf ana fa'ilum bikum, apa yang kalian perkirakan yang mungkin akan aku lakukan kepada kalian. Orang-orang musyrikin Mekah saat itu menyatakan pasti kebaikan. Kenapa? Akhun karim, engkau adalah saudara kami yang mulia. Padahal dimusuhi kan. Awal-awalnya mereka memusuhi, tapi mereka ketika kemudian Rasulullah bersama pasukan sudah menaklukkan kota Mekah, mereka mengatakan akhun karim, ibnu akhin karim, engkau adalah orang mulia, saudara kami yang mulia, dari cucu atau anak dari saudara kami yang mulia. Karena itu kata Rasulullah SAW mengatakan, aqulu kama yaqulu Yusuf li ikhwatihi, saat ini saya akan menyampaikan kepada kalian sebagaimana Nabiullah Yusuf menyampaikan kepada saudara-saudaranya. Nabiullah Yusuf ketika di rumahnya kan dimusuhi oleh keluarganya, oleh saudara-saudaranya, sampai kemudian dibuang di sumur kan ngaten. Tapi kemudian ketika Nabi Yusuf pada posisi menjadi menteri penyelamat ekonomi, ya, untuk menghadapi masa-masa sulit, ya, di Mesir saat itu, menteri ekonomi, kemudian apa katanya Nabi Yusuf? La tathriba alaikumul yaum, tidak ada dendam lah bahasa kasarnya gitu ya, tidak ada dendam saya kepada kalian, kata Rasulullah. Karena itu hari ini pun juga tidak ada dendam saya kepada kalian. Idhabu, pergilah kalian, wa antum tulaqa, kalian bebas. Di saat itulah kemudian menyatakan diri masuk Islam, termasuk Hindun, istri dari Abu Jahal, Abu Sufyan bin Harb, mohon maaf, menyatakan diri masuk Islam. Abu Sufyan pun juga menyatakan diri masuk Islam. Pendekatan dari sekalian. Dari situ jenengan kita bisa cermati bagaimana sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali bahwa ayat-ayat Makkiyah itu pendek, bersajak. Giliran ayat Madaniyah itu adalah ayatnya panjang-panjang, dan kemudian dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ini penjelasan yang pertama. Yang kedua, saya kutip di sini, mim maqasidis surah, di antara tujuan yang Allah hadirkan dengan Allah menurunkan surat Al-Maidah ini, yang pertama al-amru bil wafa bil uqud, perintah untuk memenuhi setiap akad yang disepakati, perjanjian yang disepakati. Nanti kita bahas. Yang kedua, at-tahdhiru mim musyabahatil kuffar wa ahlil kitab. Jadi larangan, peringatan dari Allah yang terdapat dalam surat An-Nisa Al-Maidah dari niru-niru, menyerupai aktivitas orang-orang kafir dalam hal pengingkaran terhadap janji. Jadi berarti kalau kita naqdul ahdi, mengingkari kesepakatan yang disepakati, perjanjian, maka berarti mengikuti jejak ahlil kitab. Nah, kita dilarang oleh Allah dari surat ini. Nanti akan kita detailkan. Timbul pertanyaan Bapak sekalian, ma ilaqatu bi suratin Nisa, apa kaitan surat Al-Maidah dengan surat An-Nisa? Jangan cermati, awal dari surat An-Nisa itu, kalau surat An-Nisa awalnya menceritakan tentang
khalqul insan, tentang penciptaan manusia. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Bahwa kita min nafsin wahidah. Kemudian setelah dari nafsi wahidah ini, Allah hadirkan melalui prinsip pernikahan, wabatha minhuma, ya kan? Min nafsi wahidah ini kan kemudian Allah ciptakan Hawa, al-Hawa, Hawa. Kemudian wabatha minhuma, dari nafs wahidah, yaitu dari Adam alaihissalam dan Hawa, rijalan, batha minhuma rijalan katsira wa nisaa. Nah, jadi menjadi generasi ini banyak, ini sudah rijal. Kemudian membahas berikutnya ayat-ayat tentang warisan, gitu, tentang hak waris. Tapi sebelum membahas hak waris, di ayat yang ke-9 surat An-Nisa itu Allah mengingatkan wal yakhsha alladzina law taraku min wal yakhsha alladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa yani khafu alaihim fal yattaqullah, nggih, fal yattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Setelah menciptakan nafsu wahidah, kemudian dari nafsu wahidah ini Allah hadirkan Hawa, kemudian hadir rijalan katsira wa nisaa. Allah mengingatkan, hendaklah orang-orang khawatir, kita para orang tua itu harus mengkhawatirkan kalau meninggalkan generasi setelah kita keturunan yang dhi'afa. Coba jenengan cermati, Ibu. Dzurriyyatan dhi'afa, keturunan yang lemah. Allah menggunakan bahasa di sini dzurriyyatan, tidak ada alnya. Berarti ini mencakup keseluruhan. Lemah yang dikhawatirkan adalah dha'ful iman, gitu. Lemah iman itu dikhawatirkan, ya. Kalau dha'ful iman biasanya kemudian berdampak dha'ful akhlak. Kenapa? Orang beriman itu buah dari keimanannya adalah akhlak yang baik. Karena itu Rasulullah mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum. Orang mukmin yang paling sempurna imannya itu yang paling baik akhlaknya. Jadi semakin tinggi pemahaman kita, semakin meningkat kualitas keimanan kita, harus semakin baik dari sisi akhlak. Jadi dha'ful iman dampaknya adalah dha'ful akhlak. Kalau iman lemah, akhlak otomatis, gitu. Kemudian berikutnya yang dikhawatirkan, yang perlu kita khawatir adalah dha'ful ilm, lemah dari sisi pengetahuan. Karena itu Rasulullah memotivasi kita dengan al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Kuat di situ tidak hanya kuat secara fisik, termasuk kuat dari sisi pemahaman, kekuatan ilmunya, gitu. Jadi dha'ful ilm. Semangat belajar saat ini pada anak-anak itu mengalami penurunan, Pak. Mereka lebih tenang duduk, bahkan mohon maaf, orang tua itu ketika anaknya sudah ramai saja dikasih handphone, diam sudah, gitu. Jadi handphone solusi untuk mendiamkan, tanpa kita memperhatikan dampaknya. Begitu. Ini perlu juga menjadi perhatian kita. Anaknya nangis kasih handphone, apalagi kalau pas ada tamu,
Nggih. Kasih tahu handphone sudah. Nggih. Game macam-macam sudah. Nggih. Dhaful ilm. Jadi semangat ini harus kita rubah gitu. Dhaful ilm. Kalau sudah dhaful iman, dhaful akhlak, dhaful ilm, yang dikhawatirkan adalah dhaful iqtisad, lemah juga dari sisi ekonomi. Kenapa? Ini sudah tidak nyambung, Pak. Karena itu ketika kemudian sisi iman lemah, akhirnya percayanya kepada siapa? Selain Allah. Bisnis tidak lancar, minta tolong kepada selain Allah, berdukunan. Jadi kaitannya, karena itu saya coba terus terang Bapak Ibu, saya mencermati ayat ini gitu. Kenapa Allah menggunakan dzurriyyatan dhi'afa, menggunakan bentuk nakirah, berarti ini mencakup keseluruhan gitu. Jadi kita ini orang tua mestinya khawatir. Karena itu kembali saya sampaikan, kalau Umar bin Abdul Aziz itu kan anaknya dulu dari sisi agamanya. Setelah dia kuat, untuk urusan ekonomi akan menyusul. Nah, kita terkadang fokus di dunia, iya, sekolah pun disekolahkan di kejuruan gitu. Kejuruan itu apa? Supaya tamat sudah bisa mencari duit. Orientasinya kan di situ. Cari kerja, gitu kan, Ge? Jadi bukan berarti kita tidak boleh, tapi penanaman ini juga harus menjadi prioritas. Penanaman dari sisi keimanan, gitu kan. Karena itu sesungguhnya yang kita coba cermati adalah melatih keterampilan itu justru sejak di rumah. Basisnya itu adalah di rumah. Karena di sekolah itu paling 8 jam gitu. 8 jam pelajaran. Kalau sekarang berapa jam sekolah? Dalam 2 jam. 2 jam. Sisanya kan banyak di rumah, Pak. Gitu. Tapi orang tua itu banyak stres juga ketika anaknya daring. Di rumah terus gitu kan, stres itu. Kalau saya dan istri enak waktu itu. Ketika libur di pesantren libur, mulai Maret itu ya, atau April 2020, kan saya tidak keluar rumah Pak, kecuali sampai Juni 2020, tidak kemana-mana ini, hanya di kontrakan yang di Jember itu yang saya tempati itu 6 kali 13, jadi 24 jam selama mulai April sampai Juni. Mau hari raya saja itu ke Probolinggo. Jadi sebelumnya enggak, duduk rumah aja. Akhirnya justru alhamdulillah hafalan anak-anak itu meningkat di sini. Yeah. Hafalan meningkat, kita pun juga interaksi dengan setiap saat. Cuman memang kebosanan itu muncul. Sehingga anak-anak saya sekarang lebih nyaman untuk sekolah daring daripada offline. Ya meskipun perlu juga offline itu untuk pembentukan karakter. Tapi kembali Bapak Ibu sekalian, dzurriyyatan dhi'afa ini harus menjadi perhatian kita. Setelah Allah membahas di surat ini, berikutnya kan tentang mirath, tentang warisan, termasuk menutup ayat dalam surat An-Nisa itu berkenaan dengan peninggalan. Berarti ini kan juga tidak boleh dilupakan. Wala tansa nasibaka minad dunya, tidak boleh kita lupakan itu dunia. Tetapi wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Kalau sudah dapat dunia harus tetap berbuat ihsan. Wa ahsin, ihsanlah, berarti ihsan ke sesama manusia juga. Kama ahsanallahu ilaika. Ini dibahas tentang ayat mirath.
tentang ayat waris. Lah dalam bab waris ini biasanya ada perjanjian, kesepakatan. Nah, Allah ingatkan di mukadimah atau di ayat pertama dari surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Nggih. Jadi setelah membahas tentang masalah miras, penutup ayat memulai ayat dengan penciptaan manusia, kemudian menutup surat An-Nisa dengan warisan. Memulai surat Al-Maidah Allah menjelaskan tentang kewajiban memenuhi kesepakatan-kesepakatan yang terjadi. Yeah. Jadi Masya Allah ini luar biasa Pak kaitannya ini. Penjelasan semacam ini jenengan dapati dalam salah satunya Safwatut Tafasir karya Syekh Ali As-Sabuni rahimahullah. Nggih. Sebentar, sekarang kita mulai ayat yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, pesan yang sering saya sampaikan adalah saya kutip dari penjelasan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Sahabat Abdullah bin Mas'ud mengingatkan kepada kita, setiap Allah memulai firman-Nya dengan ya ayyuhalladzina amanu, atau bahasanya adalah an-nida al-imani, seruan keimanan, dan ini penghormatan Mbak untuk kita. Aufu bil uqud. Jadi di sini al-wafa bil uqud. Penuhi janji, akad, kesepakatan. Apa al-uqudnya? Uqud berkenaan muamalah. Ya. Kesepakatan berkenaan dengan muamalah. Contohnya ini kita mulai tentang al-bai', jual beli. Nah, ketika jual beli maka ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi, kan ngaten? Ya. Kemudian meninggalkan larangan. Jadi yang dilarang ketika al-wafa bil bai', umpamanya Allah kan menyebutkan al-muharramat, yang diharamkan dalam transaksi, gitu. Tidak boleh di sana ada unsur ghish, ada unsur penipuan, gitu ya. Jadi unsur ghish ini tidak boleh, unsur penipuan dalam bisnis saat ini online itu terkadang ada penipuan, gitu. Beberapa kasus yang kita dengar itu ada kasus penipuan, atau antara contoh dengan real itu berbeda, gitu. Misalkan orang tertarik ini jual online roti bakar, nggih. Harganya tertulis umpamanya 10.000, ya 10.000 lah, nggih, 10k. Saat itu fotonya ternyata ngambil fotonya itu dekat sehingga kelihatan besar, gitu. Sudah orang tertarik beli, setelah dikirim komplain, lo kok kecil-kecil. Jawabannya, wong harga 10.000 minta besar. Nah ini contoh ada unsur yes, dalam yeah, jadi ini dari sisi al-bai'. Kemudian dari sisi al-bai' ada kewajiban wafa bil uqud. Ini di sini dari sisi khiyar. Khiyar itu adalah hak memilih untuk melanjutkan transaksi atau membatalkan transaksi. Dan ini ada di antaranya khiyar majelis.
Nah, umpamanya ya sering terjadi kita di toko membelikan sepatu untuk anak, cocok sudah harga, beli. Pak, nanti kalau ternyata ukuran anak saya tidak cocok, saya kembalikan. Iya, dengan syarat tidak merusak ya bentuk dan sepatunya. Oke. Lah, khiyar majelis ini kan berlaku 3 hari maksimal. Nah, ternyata sampai rumah anaknya diajak tantenya. Tinggal di Probolinggo, diajak tantenya ke Jember, bermalam di Jember 2 hari. Nah, ketika sampai malam hari gitu, berarti sudah hari yang ketiga, tokonya sudah tutup. Besoknya datang, berarti hari keempat. Cik, ternyata lo kan 3 hari. Iya, anak saya Jember. Iya, mestinya kan ngabari. Ketika tidak ada, maka di sini sudah dianggap sepakat karena sudah melebihi dari waktu. Ini baik. Jadi al-wafa bil uqud di sini mencakup banyak sisi. Ya, termasuk al-wafa bil uqud berkenaan dengan ad-dain, hutang piutang. Ini kan yang sering terjadi ini, Pak. Makanya ketika transaksi hutang piutang harus dicatat. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma tuh harus dicatat ini. Jadi harus dicatat. Dan ya, saya belajar dari, mungkin pernah dengar kalau di Bangil itu ada Ustadz Muhammad Ba'abdullah yang dulu menulis buku tentang perlawanan terhadap Syiah, termasuk yang mensupport sampai terbangunnya Masjid Manarul Islam itu Ustadz Ustadz putra beliau Bang Umang Abdurrahman namanya. Itu kalau yang kemarin saya diskusi dengan salah satu orang, hampir orang-orang muslim pinjam uang ke beliau, ya, termasuk kurungan burung itu nggih, sangkar itu orang pinjam gitu. Tapi beliau mengatakan, dan tidak dicatat, Pak. Artinya nama-namanya saja diingat sudah. Pokoknya tanggal itu ada yang pinjam 5 juta gitu kan ya, ada yang 20, ada yang 100, tidak ada jaminan, Pak. Ya, Masya Allah itu beliau itu yang punya lahan di dekatnya di Sengkaling wisata, terus Selekta dan sejenis, pokoknya di sekitar itu. Total itu ada 15 hektar gitu. Kebetulan saya menerjemahkan untuk akan berdiri apartemen untuk mahasiswa. Menerjemahkan proposal kerjasama dengan orang Saudi. Beliau ini ketika orang pinjam, enggak apa-apa, datang, dipinjemi. Ditanya kapan balik? Tanggal 1 November, sudah. Tanggal 1 November telepon. Enggak ada, disuruh datang. Beliau itu kalau sudah mangkel dengan orangnya, ditelepon tidak diangkat, kemudian baru datang seminggunya, datang, sudah sini, masuk di kamarnya, tempelengi. Sudah itu sudah pulang, lunas hutangnya. Begitu. Kenapa? Aufu bil uqud, kata beliau, penuhi janji. Kalau kamu tidak bisa datang, sampaikan. Ini tidak nabari. Baru kemudian datang. Dah pulang sudah, hutangnya lunas gitu. Itu beliau itu, Bang Umang. Tapi jenengan tidak usah ke sana lah ya. Dalam. Tapi beliau begitu, sudah lunas setelah itu. Yang 20 juta pun juga lunas. Tapi setelah itu orang tidak akan datang lagi untuk pinjam. Ya kan? Al-wafa bil uqud ini wajib, Pak.
Jadi aufu di sini fi'il amr, kata aufu. Fi'il amr, kaidahnya al aslu fil amri lil wujub. Asal perintah itu adalah wajib. Jadi setara dengan hukum yang lain, wajib. Karena itu wajib memenuhi terhadap kesepakatan hutang piutang sesuai. Karena itu Allah memotivasi, wa in kanu, jika mereka dalam kondisi sulit, wa in kanu dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Jadi kalau dalam kondisi sulit, minta waktu. Jadi intidhar, minta waktu. Minta waktu artinya perpanjangan waktu tanpa ada penambahan-tambahan. Tapi kata Allah, wa antasaddaqu khairul lakum. Jadi wa antasaddaqu khairul lakum. Tapi kalau kamu sedekahkan, wahai pemilik dana, itu lebih baik. Begitu. Ya, dalam iya, wa antasaddaqu. Tapi bengep dulu itu. Wa antasaddaqu khairul lakum. Nggih. Makanya kan tidak banyak orang yang seperti itu, Pak. Gitu. Tidak banyak. Jadi al-wafa bil uqud ini harus janji. Ketika tidak terpenuhi, kan ada kaitannya kalau kemudian orangnya tidak mensedekahkan, gitu. Apa kata Rasulullah? Seseorang itu mu'allaqun bidainihi, berkaitan erat dengan hutangnya nanti di akhirat. Jadi hutang itu dibawa ke akhirat kalau si pemilik dana tidak ini di sini. Makanya perlu dicatat. Nah, sekarang ada bisa dengan komputer, bisa dengan tangan. Hard copy itu jauh lebih tepat menurut saya. Ditulis, seberapapun ditulis, sehingga ketika terjadi sesuatu bisa terselesaikan oleh anak dan keturunan. Tetapi secepatnya, saya mempelajari kemarin, saya baca sejarah Umar bin Khattab yang ditulis oleh Profesor Dr. Yusuf Al-Qasim. Itu Umar radhiyallahu an ternyata, Pak, punya lahan 70.000 hektar. Lahan pertanian yang dimiliki sahabat Umar radhiyallahu an 70 hektar. 70.000 hektar. Seberapa nggih? Luas, Pak. Sak kecamatan ini. Lah, tapi sahabat Umar dengan kekayaan yang Allah berikan itu 16 juta per hektar. Saya hitung itu per tahun. Jadi per tahun infak beliau per hektarnya 16 juta. Saya hitung. Ini ketemu triliun sudah, Pak. Itu infaknya beliau. Lah ketika beliau menjabat sebagai khalifah, ini yang kehidupan yang berbalik. Beliau tidak mengambil hasil pertaniannya. Dia mendapatkan honor dari Baitul Mal. Dari Baitul Mal. Tetapi sebelum wafat, beliau minta kepada anaknya kepada Abdullah bin Umar untuk menghitung berapa nilai yang diberikan oleh Baitul Mal selama beliau menjabat 10 tahun itu. Dikembalikan dari hasil pertaniannya. Jadi ketika menjabat khalifah, ditinggalkan aktivitas pertaniannya, mendapatkan honor dari Baitul Mal. Setelah beliau dibunuh waktu itu, menjelang wafat, minta selama gaji Baitul Mal itu dibayar dikembalikan, Pak. Itu Khalifah Umar. Makanya tidak salah kalau beliau dijamin masuk surga. Kemudian jadi Thalhah bin Ubaidillah juga begitu. Sahabat Utsman bin Affan pun luar biasa. Kembali ya Ibu sekalian,
Ini al-wafa bil uqud dari seluruh sisi, termasuk ketika al-aqdun nikah, gitu. Akad nikah ini al-wafa bil uqud, janji gak? Karena itu bahasa yang digunakan oleh Al-Quran, mitsaqan ghalidha. Ghalid itu keras, Pak, perjanjian yang kuat, kokoh, begitu, sekokoh semen gitu. Tak tertandingi. Mitsaqan ghalidha, keras, Pak, perjanjian yang kokoh. Lah di antara isi perjanjiannya kan suami menjadi mencari nafkah, an-nafaqah. Ini perjanjiannya, Pak. Aufu bil uqud. Termasuk kewajiban melakukan tarbiyah kepada anak dan istri, mendidik. Kalau tidak bisa didik, sudah anak dan istrinya ikut pengajian, wis. Sudah, itu bagian dari tanggung jawab. Tidak usah ruwet gitu. Gitu. Karena terkadang lebih percaya orang lain daripada ayah dan ibunya gitu kan, dalam bab ilmu gitu, agama. Di sini dalam yang repot itu kan tidak mau pengajian. Ini kewajiban suami untuk mendoakan. Mendoakan. Sekali waktu kalau salat malam di dekat, di tempat tidur dekat atau di kamar yang di situ ada istri, doa. Ketika doa, terkadang kalau kita menghayati betul, itu terbawa kan, Pak, terisak. Istri melatikan berubah, insya Allah, Pak. Apa orang kok doakan aku, gitu kan? Begitu. Jadi di sini kewajiban untuk mendoakan. Ya kalau enggak, dengarkan, begitu kan? Jadi banyak cara lah, Pak, Bapak Ibu sekalian. Ini mitsaqan ghalidha. Seperti dokter ngajak keluarga, itu bagian dari ini. Aufu bil uqud. Kemudian uhillat lakum bahimatul an'am. Ini pembahasan pertama. Yang kedua, dihalalkan untuk kalian binatang ternak. Sudah. Jadi di sini sapi, al-baqar, jamus, kerbau, gitu. Al-faras, kuda, unta. Kuda boleh karena pada saat peperangan ada Rasulullah SAW mengirim syariah tahun 8 Hijriah. Ketika dalam perjalanan ternyata semua sahabat dalam kondisi minim perbekalan, sampai dalam kondisi kelaparan. Ada sahabat namanya Yusuf ibnu Uqbah atau siapa, lupa saya namanya. Itu langsung kemudian beli kuda milik orang, beli, disembelih untuk makan para sahabat yang melakukan perjalanan tadi. Karena itu kemudian dari kejadian itu dinyatakan bahwa termasuk boleh. Karena itu kan ada sekarang sate kuda, nggih. Cuman yang belum ada sate kerbau. Nggih. Dalam di Kudus ada nggih kerbau. Oh, Masya Allah. Baqarah, ibil itu boleh. Termasuk kambing. Illa ma yudla alaikum ghairu muhillis saidi wa antum hurum. Kecuali kalau kemudian binatang ternak ini disembelih atau disiapkan oleh orang yang sedang ihram. Jadi umpamanya nggih, jenengan umroh dari Madinah, tepat atau di mikotnya Dzul Hulaifah. Nah, di Dzul Hulaifah udah menyatakan labbaik Allahumma umratan, saya penuhi untuk menunaikan ibadah umroh. Maka selama menggunakan pakaian ihram ini tidak boleh berburu, termasuk ngongkosi orang untuk berburu tidak dibolehkan. Ayo sampean buru untuk makan-makan bersama, tidak boleh. Lah ketika kemudian kita dalam kondisi ihram, maka itu tidak boleh dikonsumsi. Bukan karena binatangnya tidak halal, tapi gara-gara posisi ihram, wa antum hurum.
Jadi kondisi ihram tidak membolehkan. Yang kedua, kalau kita sedang berburu, nanti ada pembahasan tentang said, berburu, maka ada etika yang diajarkan Islam. Pertama, alat yang digunakan harus tajam, membunuh. Ya, yang kedua dilepas dengan menyebut nama Allah, Samillah, dengan menyebut Bismillah. Termasuk kalau berburu dengan anjing yang sudah terlatih, dilatih berburu Bismillah. Nah, ketika kemudian berburu mendapati belum terbunuh si binatang buruannya, maka disuruh untuk menyembelih. Nanti akan kita bahas secara khusus tentang masalah said, ada di ayat yang berikutnya nanti. Berburu. Ya. Innallaha yahkumu ma yurid, sesungguhnya Allah menetapkan hukum sebagaimana yang Allah kehendaki. Begitu. Ya, sampai di sini ada yang perlu didiskusikan Ibu sekalian? Monggo, Dokter. Tentang perjanjian ini yang sekarang kan berkaitan kan online gitu saja. Nggih. Sementara dalam berburu itu kan ada syarat-syarat. Nggih. Syarat itu kan barangnya harus jelas. Betul. Kemudian timbangannya juga Jelas, nggih. bagaimana dengan ini sekarang online? Apakah menyalahi syarat itu? Jadi untuk jual beli online ya. Pertama, kaidah asalnya itu bab muamalah itu boleh. Kaidah asal. Jadi al-aslu fil asya al-ibahah, itu kaidah asalnya. Asal bab muamalah itu dibolehkan. Itu asalnya. Tapi kemudian akan menjadi haram ketika ada beberapa catatan. Apa itu? Ketika di sana umpamanya ketidakjelasan dari sisi timbangan, tidak jelasan dari sisi kualitas, gitu. Atau ada unsur penipuan di sana, atau barang yang dijual tidak halal, itu berarti dari yang sebelumnya tidak boleh, sebelumnya boleh menjadi tidak boleh. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, yang sedang kita diskusikan dengan beberapa teman itu terkait dengan jual beli melalui aplikasi itu ya. Nggih, pokoknya melalui aplikasi. Itu kan pertama kita menyimpan dana, iya. Dana kita disimpan. Nggih. Ketika dana kita disimpan, ini akadnya apa? Akadnya apa? Akad kita. Akad kita dengan si penyedia aplikasi ini. Kan dana kita transfer toh. Akadnya ini kita pertanyakan di situ. Kalau akadnya adalah titipan, titipan atau bahasanya wadiah, gitu. Titipan itu diperjelas dulu. Titipannya yadul amanah atau dhamanah. Ini harus dijelas. Kalau dhamanah itu berarti ketika hilang dia wajib mengganti. Tapi kalau yadul amanah hilang ya sudah, tidak ada jaminan untuk mengganti karena kepercayaan. Kemudian yang kedua, setelah dana ini kemudian kita membeli, gitu, beli barang. Ini kan kemudian dana kita di auto debit, gitu. Ketika auto debit, kita menggunakan akad apa? Apakah kita wakilkan pembeliannya, pembayarannya? Jadi ini banyak proses. Jadi auto debit fasilitasnya. Belum lagi nanti dari sisi. Jadi ini masih dalam proses. Karena itu sebagian ada yang mentawakufkan tidak boleh transaksi itu. Begitu. Beda dengan yang ini. Ini kan bayar di tempat. Mereka pesan saja ya. Ini lebih aman begitu prosesnya ini. Kenapa? Dana kita tidak nitip di sini, kemudian tidak terjadi auto debit tanpa ada akad, begitu.
Makanya memang harus ada perjanjian. Aufu bil uqud. Nah, ini contoh. Begitu Bang ya, dokter. Jadi masa. Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Kita wabarakatuh. mau membeli barang di toko, ditulis tuh kadang barang yang sudah dibeli tidak boleh ditukar atau dikembalikan. Sedangkan tokonya itu kan non muslim. Nah, Siram. betul. Itu yang pertama. Lalu kalau yang kedua, ada mau membeli sesuatu minta DP gitu, itu boleh nggak memberikan DP? Iya. Jadi dua. Muka, gitu. Iya. Jadi begini Pak. Jadi terkait itu, ini konsep ekonomi kita. Jadi sudah konsep liberal, gitu, dalam transaksi jual beli saja, gitu. Kenapa ini terjadi? Karena memang, mohon maaf, pengusaha Muslim itu tidak bersatu, Mas Yan. Nggih. Pengusahanya belum bersatu, belum menerapkan prinsip ekonomi kita itu tidak menggunakan prinsip syariah. Begitu. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Konsepnya seperti ini. Ya bisa jadi keberkahan hilang itu di sini, Pak. Gitu, keberkahan. Kalau dulu jenengan beli hatta non muslim pun masih menggunakan khiyar. Tahun 89, 90-an itu masih ada, Pak. Saya di daerah itu masih. Jadi ibu saya kalau beli itu gitu, pesannya gitu. Tapi setelah itu kan kemudian mereka lebih dominan, gitu. Akhirnya ini tidak berlaku. Disinilah mestinya komunitas Muslim membuat. Tapi yang terjadi ketika kemudian terlaksana, bangkrut, manajemennya tidak bagus, begitu kan? Ini perlu. Disinilah perlu kesadaran kita semua untuk kembali kepada sistem. Terkait DP, boleh Pak. Kalau di MUI itu Dewan Syariah Nasional memberikan fatwa namanya urbun. Fatwa boleh, DP itu boleh. Ya, uang muka sebagai tanda. Tapi tidak hilang. Kan yang terjadi di beberapa DP tanda jadi. Kalau kemudian tidak terpenuhi hilang. Nah, ini yang konsepnya tidak Islami. Itu tidak boleh. Tapi kalau tanda jadi kemudian tetap tidak hilang dan terus berlangsung, itu tidak ada masalah. Kalaupun tidak jadi dikembalikan. Iya, tidak jadi dikembalikan. Monggo. Dalam? Iya, tidak boleh Bu. Harus. Iya. Iya. Makanya akadnya itu kan di sini yang menjadi problem ketika kita. Kalau tadi dana DP ini dianggap titipan, gitu, titipan, maka ketika titipan ya kembali, ya utuh, ya, begitu. Kecuali kemudian titipan ini istilahnya ada jasa penyimpanannya, itu beda lagi, jasa penyimpanan. Ya ini jasa penyimpanan tapi kecil. Makanya kalau wadi'ah yadul amanah itu yang harus kita pahami. Ketika jenengan membuka rekening di lembaga keuangan, kemudian menggunakan prinsip syariah, jenengan harus tanya dulu, ini akadnya apa? Wadi'ah, nggih, wadi'ah yang mana? Kalau wadi'ah di situ adalah yadul amanah, yadul amanah ini, maka dana itu tidak dikembangkan sama sekali, disimpan. Tetapi ketika terjadi pencurian, hilang, lembaga keuangan tidak ada kewajiban mengembalikan. Nah, makanya kalau DP tadi itu akadnya titipan, titipannya harus diperjelas. Sebabnya apa? Dan lembaga keuangan itu boleh mengambil biaya administrasi untuk ini, untuk dana titipan, penyimpanan tempat lokernya itu. Tapi itu pun paling 1.000, 2.000. Itu ngaten. Jadi kalau yadud dhamanah, dana itu diletakkan bercampur sudah, termasuk dikelola oleh lembaga keuangan, atau itu boleh. Karena itu kita mendapatkan bagi hasil. Makanya yadul amanah di sini, yadud dhamanah ini akadnya dengan menggunakan mudharabah, berbagi hasil. Ketika hilang, bank wajib
mengembalikan itu. Jadi di situ Ibu. Nggih. Ibu. Nggih. Monggo. Ketika apa itu seseorang meninggal, Nggih. meninggalkan Nggih. itu kan apa diamanatkan kepada Ahli waris. ahli warisnya. Nggih. Nah, ketika Rasulullah itu tidak mau menyolatkan, itu kan sebetulnya sudah ditanggung oleh sahabat. Iya. Nah, apa itu dikatakan kalau sudah ditanggung itu sudah si penghutang yang meninggal itu sudah lepas dari amanat. Kenapa Rasulullah kok nggak mau menyolatkan gitu? Nggih. Jadi begini Ibu. Jadi misal ini ya, A dan B, al-ab, ayah dan ibu, punya anak C, D, gitu. Bapak ini punya kerabat F, G, saudara kandung. Saudara kandung bapak ini juga. Terus anggaplah ini yang meninggal bapak, gitu. Pertama, harta peninggalan bapak tidak boleh dibagi dulu kecuali setelah satu, selesaikan biaya yang diperlukan pada saat pengobatan dan sejenisnya. Yang kedua, biaya yang diperlukan pada saat proses pemakaman, kan mungkin biaya gitu. Kemudian ada ndak wasiat, termasuk hutang. Kalau ada wasiat dan ada hutang, selesaikan hutang dulu yang berkenaan dengan manusia. Kemudian kalau ada sisa baru wasiat. Nah sekarang ini hutangnya, harta peninggalannya tidak cukup, maka anak ini kalau tidak cukup, keluarga besar ini yang dari jalur bapak, bukan dari jalur istrinya, dari keluarga suami. Makanya disinilah pentingnya nasab. Kenapa? Kejadian pada saat Umar radhiyallahu anhu. Umar ketika meninggal itu, lihat, kalau harta Umar tidak cukup, saudara-saudara Umar kepada anaknya, berarti Pak D dan Pak L-nya menyelesaikan ini. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, nah sekarang kalau kemudian ini sudah terbayarkan, maka selesai. Kejadian di masa Rasulullah SAW itu sudah mau menyolati. Terus Rasulullah tanya, apakah sahabatmu ini punya hutang? Iya wahai Rasul. Sallu ala sahibikum. Sahabatmu, ayo salati. Rasulullah tidak menyolati. Kemudian ada sahabat mengatakan, wahai Rasul, saya yang menjamin seluruh pembayarannya. Sudah, baru Rasulullah mensolati. Setelah mensolati besoknya sudah terselesaikan, sudah selesai. Jadi di sini, kalau tidak ada dari mana? Baitul Mal. Kalau sudah keluarganya tidak mampu, Baitul Mal yang menyelesaikan. Begitu. Ya. Ngatan ya? Ini di depan masih ada dua, Pak. Monggo yang lain sambil dinikmati, monggo. Beli online, Nggih. beli online tadi itu kan yang pertama ada kaidah sulfit tadi. Iya. Asal kaidahnya boleh. Nggih. Nah, karena memang melalui foto berarti karena barangnya jauh. Tapi karena dalam fikih itu kan ini ada pembeli, ada penjual, harus ada barang yang konkret. Iya. Dalam fikih begitu. Ini Iya. kita pakai yang usul fikih, kaidah usul fikih tadi atau Begini, Pak. Jadi ketika membahas, pertama memang pada ketentuan asal itu ada barang. Jadi ada penjual, ada pembeli, ada barang yang dijual, kemudian ada harga yang disepakati. Kemudian harta barang itu harus al-milkul tam, kepemilikan secara sempurna. Begitu, itu kaidah asal. Tapi kemudian bisa kepemilikannya, kalau dalam fatwa majelis ulama itu apa? Kepemilikannya hukmian, secara apa namanya, implisit bahwa itu sudah menjadi miliknya. Seperti contoh, saya jual speed mobil, nggih, barang ada, jenengan sudah lihat. Tapi kepemilikan terhadap mobil itu pasti kalau ada BPKB, gitu, kan ngaten. Kemudian BPKB atas nama pemilik pertama, saya jual ke jenengan.
Tapi saya itu memiliki hukmian, secara hukum sudah saya pegang, saya sudah bayar. Cuman belum balik nama. Itu namanya hukmian. Nggih. Jadi dalam konteks itu di situ. Monggo Pak Joko. Nggih. Negara yang punya hutang. Ya, dari kekayaan negara. Kita ndak ada kok. Monggo Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih. Itu kan ada jangka waktu. Betul. Nggih. Setelah barang datang kan sudah ada transaksi dan ini barang ini belum terbayar. Terus yang nyuplai itu meninggal. Selama jangka waktu belum terbayar itu, ya, ini ada peningkatan nilai barang. Iya. Dulunya tulaan umpama 10.000, sekarang 12. Nah, sekarang 12. Iya. Ini yang harus dibayar itu yang mana? Penjajian yang pertama. Yang pertama. Iya. Karena yang disepakati pertama itu harga 10.000. Nggih. Ngoten Pak Joko. Jadi umpama genteng. Nggih. Genteng nilainya umpama Rp10. Ya. Jangan meninggal. Harganya sekarang bukan Rp10. Itu sudah harga yang lama, Pak. Tapi utangnya utang akad waktu awal. Ya. Iya, pertama kan jadi kalau mau kembali, Pak, genteng. Gitu. Waktu 2019 Rp10 sudah terbayar, kirim ke kita. Masa durasi perjanjian sampai 2021. Gitu. 21. Nilainya kan sekian. Gitu, nilai. Yang belum terbayar sekian. Ya ini, Pak. Meskipun terjadi perbedaan. Meskipun terjadi karena perjanjiannya 2009 sampai 2021. Gitu. Jadi masih kembali asal. Jadi dibayarkan keluarganya. Iya, keluarganya. Nonton. Monggo sambil menikmati, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan berbahagia ini tercatat oleh Allah sebagai amal saleh kita. Hadirnya kita semua dalam majelis ilmu dijadikan oleh Allah sebagai sarana Allah menghapuskan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah, dan mudah-mudahan tempat ini juga menjadi saksi kita di hadapan Allah bahwa kita melakukan amal kebaikan. Mudah-mudahan setiap doa yang kita lakukan pada kesempatan berbahagia ini diaminkan juga oleh para malaikat sehingga Allah mengijabahi permohonan kita semua insyaallah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo jenengan nikmati semuanya. Silahkan. Mas Yaya enggak dimatiin Mas Yaya. Monggo Pak, jenengan silahkan.